Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, senang sekali hari ini Pak Enda bisa menyapa kalian kembali di materi penjas, aktivitas gerak ritmik atau yang mana kita telah belajar minggu lalu, aktivitas senam irama. Jadi hari ini kita melanjutkan saja setelah minggu lalu belajar tentang tahapan-tahapan senam irama, kemudian gerak dasar, terus unsur-unsur senam irama dan jenis-jenis irama. Hari ini materinya adalah kita belajar tentang gerak-gerak langkah dan ayunan di senam irama. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah gerak langkah kaki. Jadi teknik gerak langkah dalam senam irama sangat penting sebab gerak langkah mendominasi seluruh gerakan dalam senam irama. Jadi yang dimaksud gerak langkah kaki ini adalah gerakan yang paling dominan ya. Jadi di antara semua rangkaian gerakan senam irama, gerakan langkah kaki jadi yang paling aktif. Jadi sehingga atau yang paling dominan, sehingga dalam rangkaian gerak tadi mendapat suatu rangkaian gerak yang indah di senam irama. Lanjut, yang pertama adalah langkah biasa atau biasa disebut dengan loop pass, yaitu cara melakukannya antara lain sebagai berikut. Pada hitungan 1, langkahkan kaki kanan dan juga tumit, telapak kaki, kemudian juga ujung jari kaki. Kemudian pada hitungan kedua, langkahkan kaki kiri sebagaimana kaki kanan. Jadi sama seperti yang hitungan pertama ya. Jadi kalian bisa mengamati pada ilustrasi gambar berikut. Nah, jadi ini disesuaikan dengan gerakan atau ketukan musiknya, ritmiknya. Jadi saya harap kalian bisa mendemonstrasikan sendiri atau bisa mencari sendiri nanti di YouTube atau di yang lainnya tentang materi senam irama. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri. Kemudian yang kedua adalah langkah rapat atau bijrek pas. Cara melakukannya antara lain sebagai berikut. Sikap awal, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Jadi kedua tangan di pinggang ya. Jadi ini sikap awalnya. Pada hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian hitungan kedua kaki kiri dilangkahkan ke depan, kemudian diletakkan sejajar dengan kaki kanan. Kemudian yang ketiga adalah langkahkan kaki secara bergantian. Jadi iramanya harus sesuai ya, maupun gerakan menggunakan kaki kiri ataupun kaki kanan, jadi harus seirama dan sesuai ketukan irama musiknya. Kemudian dilangkahkan kaki secara bergantian atau repetisinya secara berulang-ulang sesuai dengan irama musik. Kemudian yang ketiga adalah langkahkan langkah ke depan atau galopas. Cara melakukannya antara lain sebagai berikut. Sikap awal, berdiri tegak, kedua tangan masih sama di pinggang. Pada hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ke depan. Hitungan kedua, kaki kiri menyusul dan juga bersama-sama melangkah dengan kaki kanan. Jadi ini sama halnya seperti kalau kita berjalan kaki ya, hanya saja ini mungkin beat atau iramanya temponya mungkin agak lebih cepat atau sesuai dengan musik. Yang keempat adalah langkah ke samping atau jig pass. Cara melakukannya antara lain sebagai berikut. Sikap awal, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Pada hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Kemudian hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke samping kanan dan juga rapatkan dengan kaki kanan. Kemudian lakukan gerakan ke kiri, jadi ke samping ya. Jadi sesuai gambar yang ada di layar. Jadi kalian bisa mengilustrasikan. Jadi pada gerakan ke samping, nah ini biasanya kalau bisa dimulai ke saat inti ya, biasanya. Oke, lanjut. Kemudian yang kelima adalah langkah keseimbangan atau balance pass. Cara melakukan langkah keseimbangan antara lain sebagai berikut. Berdiri dengan sikap tegak. Pada hitungan 1, kaki kiri ke depan. Pada hitungan kedua, kaki kanan menyusul langkah ke depan. Sebelum kaki kanan jatuh atau tumit masih terangkat, kaki kiri mundur dengan diikuti kaki kanan yang merapat. Nah, ini seperti gambar yang ada. Kalian bisa mengamati di awal, sikap awal tetap berdiri dengan sikap tegak, hitungan
kedua kaki kanan misul langkah ke depan. Lanjut ya, yang keenam ada lompat ke depan. Lompat ke depan biasanya juga disertai dengan ayunan kaki yang lain. Cara melakukan gerak lompat ke depan adalah sebagai berikut. Sikap awal, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang sama. Pada hitungan pertama, lakukan lompatan kaki kanan, sementara kaki kiri diayun ke depan. Hitungan kedua, lakukan lompatan kaki kiri, sementara itu kaki kanan juga diayunkan. Jadi kebalikannya tadi ya. Jadi lompat menggunakan kaki kiri atau melangkah juga bisa, tapi harus memperhatikan posisi kaki. Jadi jangan sampai ketika kita melompat nanti kaki tumpuannya nggak kuat, jadi akhirnya bisa jatuh atau mungkin fatalnya nanti kita bisa keseleo. Jadi harus itu tadi, tumpuannya harus kuat dan harus balance atau seimbang. Dalam senam irama pun terdapat gerakan mengayun satu lengan. Gerakan mengayun lengan tersebut diantaranya mengayun lengan setinggi bahu, mengayun lengan lurus ke atas, merentangkan tangan, dan mendorong tangan ke atas. Jadi sebenarnya di senam irama banyak improvisasi gerak ya, jadi nggak harus monoton gerakannya. Jadi disesuaikan dengan musik atau kebutuhan gerakannya seperti apa. Jadi biasanya kalau memang juga dilihat itu ya kebutuhan ya, kalau memang kondisinya memang harus banyak, biasanya temponya juga menyesuaikan. Anak-anak, cukup sekian yang dapat Pak Yandra sampaikan. Jadi hari ini mungkin nggak banyak ya seperti minggu lalu, hanya melanjutkan saja. Terlebih Pak Yandra mau berpesan, nggak intinya, jadi kalian tetap semangat, tetap sehat. Jangan sampai dalam masa pembelajaran di rumah ini kalian tidak ada aktivitas olahraganya sama sekali. Kemudian untuk minggu depan dipersiapkan untuk ulangan harian yang pertama. Jadi ulangan harian pertama nanti sebagai acuan atau kisi-kisi untuk sebelum kalian menghadapi UTS nanti. Jadi dan materi hari ini kalian bisa mengunduh di aplikasi Taruna Sinau di pembelajaran. Jangan lupa absen dan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.